acara Bekesahan, program Bekesahan, yang kali ini kita akan membahas tentang menyusui saat terjangkit COVID-19. Nah, ini kebetulan nanti narasumber kita berasal dari tenaga kesehatan yang bekerja di salah satu fasilitas kesehatan di kota Samarinda, yang kebetulan memiliki pengalaman positif terkonfirmasi COVID seperti itu. Nah, kebetulan saat dia positif ini dia juga sedang menyusui. Nah, bagaimana sih ceritanya dan bagaimana pengalamannya? Apakah tetap menyusui? Apakah berhenti menyusui? Dan kalaupun menyusui, bagaimanakah caranya? Nah, ini kebetulan memang narasumber kami ini tetap menyusui di saat COVID. Nanti narasumber kami adalah Ibu Dian Pratiwi Permatawati, AMD Kebidanan. Oke, yang perlu saya sebutkan kembali, kalau misalnya ingin bergabung bersama kami AIMI Kaltim di Bubuan Etam, bisa langsung melihat di profil, itu langsung ada linknya, di link tree-nya. Di situ bisa daftar untuk Bubuan Etam, ataupun jika ingin membutuhkan bimbingan konselor atau mau konsul menyusui, ini bisa langsung mendaftar di link daftar konseling. Itu bisa home visit atau hospital visit, tapi disesuaikan kondisi saat ini juga. Terus untuk join member juga ada linknya langsung, dan jika memerlukan belanja AIMI Kaltim, ini juga di situ tersedia berbagai macam kebutuhan untuk menyusui. Selain itu, kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa langsung ke kontak admin di profil IG AIMI Kaltim juga. Oke, Bekesahan ini apa sih sebetulnya? Bekesahan ini adalah berbagi keseruan, usaha, dan pengalaman. Jadi ini kebetulan saat ini tema kita adalah sangat menarik sesuai dengan kondisi saat ini, adalah menyusui saat terjangkit COVID-19. Nah, bagaimana sih kita sharing, kita diskusi? Mungkin nanti saat diskusi ada yang ingin bertanya ataupun ingin berbagi pengalamannya, silakan. Kita akan 1 jam ke depan bersama saya, Vela. Oke, kita undang saja. Narasumber kita adalah Ibu Dian Pratiwi Permatawati. Baik, kita ajak join. Oke, ini kebetulan mungkin Bu Diannya lagi di tempat kerja ya. Oke, ini sepertinya tersambung. Ya. Assalamualaikum Ibu Dian. Oke. Sebentar Mbak, saya kunci deh. Ya, sebentar. Oke, Assalamualaikum. Oke. Ini sepertinya masih putus-putus ya. Ya, signalnya nggak begitu bagus di sini. Sedang dinas kah? Ini saya nyebutnya Mbak Dian ya. Iya, saya sedang. Oke. Ya, boleh. Apa kabar Mbak Dian? Alhamdulillah sehat. Oh, mungkin Alhamdulillah bisa sehat. ceritakan perkenalan dulu, Mbak Dian ini kerja di mana, terus putranya berapa? Mungkin bisa ceritakan, silakan. Oke, saya sebagai bidan. Saya kerja di salah satu puskesmas di kota Samarinda. Anak saya 2, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki usia 6 tahun, yang perempuan usia 3 tahun ya. 3 tahun. Jaraknya 3 tahun ya antara anak pertama dan anak kedua. Oh gitu. Ya. 3 tahun 4 bulan. Ini masih menyusui? 3 tahun anaknya masih menyusui ya? Masya Allah. Masih.
masih menyusui. Oke, iya. Kemudian ya kena sakit itu, sebenarnya saya lagi mulai Heeh. penyapihan ke anak. Terus karena dia sama saya itu jadi Oh, saya susi lagi deh akhirnya. untuk ini ya, untuk antibody juga, bentuk antibody juga maksudnya. Jadi gini, Ya. Mbak Dian, gimana sih sebelumnya ceritanya awalnya, awalnya kalau misalnya di sebagai nakes kan memang kalau misalnya positif itu kan ya ya sudah lah, memang tempatnya eh, resikonya memang besar untuk terjangkit. Nah, ini cerita awalnya seperti apa? Cerita awalnya saya terpapar sebenarnya itu Mm-mm. saya nggak ada keluhan. Saya tidak ada keluhan sekali. Ya, kalau kemarin sih hasil diagnosa saya OTG. Jadi yang pertama kali muncul Mm. keluhan adalah orang tua Orang tua malah saya. ya? Mm. Jadi ya orang Oh, tua, ada nenek. kakek dan nenek. Mm-mm. Jadi kan waktu itu keluhannya cuma batuk pilek mereka. Minta kan namanya Ya. kita anak pasti kita kunjungan ya. Ya bapak ibu sakit, iya tak ke situ gitu kan ya. Saya ke situ bersama anak saya yang paling Mm-mm. kecil. Saya ke sana sempat mulai dari pagi sampai sore lah seharian Mm-mm. saya di rumah mbahnya. Kemudian saya pulang. Besok paginya saya kan by phone aja, Pak, Bu, masihkah sakit? Kan sudah saya kasih obat ya, kasih vitamin C sama obat batuk pilek. Terus bapak ibu bilang, Bu, sekarang malah Mm-mm. diare, kata gitu kan. Ada diare, loh, ada diare. Aduh, saya gitu sudah alamat dah nih, alamat dah gitu kan. Jadi kayak gitu, oke, Bu tetap minum obatnya, nggak usah keluar rumah dulu, di rumah aja, iya. Itu kan hari Minggu saya tanya, habis itu saya tanya lagi di hari Senin. Mm-mm. Jadi Sabtu saya ke rumah, hari Minggu saya baikan, hari Senin saya telepon lagi, masih kah diarenya, batuk pileknya bagaimana? Baru masih, diarenya masih. Ini Waduh. kok ilat tuh rasanya pahit, katanya, Mm-mm. lidahnya pahit. Aduh lengkap saya. Oke, karena gitu saya bilang, Pak, Bu, nanti saya pulang kerja, Bapak Ibu ikut ya, tak bawa periksa gitu kan. Periksa apa? Gitu kan, tak terima. Kaget. Swab antigen dulu dicek, jaga-jaga. Saya bilang kayak gitu kan. Ya sudah, gitu kan. Ya sudah, yuk. Ya. Jadi saya bawalah sore itu ke Mm-mm. salah satu praktek dokter untuk melakukan swab antigen. Hasilnya Dua-duanya ya? positif. Ya, hasilnya positif. Terus kan saya otomatis konfirmasi dengan kepala kantor Mm-mm. saya, kepala puskesmas. Jadi dari kepala puskesmas disarankan untuk swab PCR ya? lengkap. Jadi mulai dari sama ya PCR bersama adik saya kan yang di rumah bapak ibu ada adik, ada ponakan Waduh. umur 11 bulan. Terus ya mereka berempat, terus saya sama anak saya aja karena anak saya yang perempuan itu di hari Senin sore mulai Ini batuk pilek. anak yang kedua ya? Yang kecil ya? Mm-mm. Ya, yang kecil. Jadi ada keluhan batuk pilek. Terus oke, jadi hari Selasa pagi saya disuruh swab PCR semua. Jadi yang di swab PCR hanya yang dewasa, yang kecil-kecil tidak di swab. Jadi saya, adik saya, bapak ibu Mm-mm. berempat. Swabnya Positif semua. positif Itu yang semua. dirasakan apa itu Mbak? Tahu kalau Iya. positif. Pertama yang saya pikirkan bukan diri saya sendiri. Yang saya pikirkan gimana dengan anak saya.
Nah, kan dia masih kecil. Terus ponakan saya juga masih kecil. Kalau sesak bagaimana? Kalau kan mereka otomatis tidak mau makan. Ini tidak mau makan. Kayak apa untuk memasukkan vitamin, naikkan daya tahan tubuh, segala macam. Itu yang saya pikirkan. Terus orang tua Udah sepuh ya. juga bagaimana? Mereka otomatis lansia. Ya, lansia kan memang lebih rawan. Jadi saya pikirkan itu. Dan ibu saya sempat saturasi oksigennya hanya 90, 91, 92 paling tinggi. Jadi saya di situ. Ini isoman atau sempat dirawat kalau untuk kakek nenek bapak ibu? Alhamdulillah kemarin semua di Berarti rumah ini aja, satu isoman rumah saja. kumpul jadi satu gitu setelah tahu positif? Tidak, tidak. Jadi gini, mbahnya, bapak, ibu, adik, dan ponakan kan memang satu rumah. Jadi mereka tetap di satu rumah. Saya bersama anak yang kecil yang pindah. Yang pindah dari rumah. Saya sebenarnya sama mertua, bukan dengan orang tua. Karena mertua saya ada comorbid, ada DM, ada HT, hipertensi, dan diabetes mellitus. Terus jadi akhirnya saya bersama anak, karena yang kecil yang ada keluhan, yang pindah ke rumah yang ada lagi dibangun gitu. Dua tempat ya, terpisah gitu ya. Terus Iya, terpisah. Kalau suami saya suruh juga, karena sudah keluar hasil kan kami positif, suami saya jagain. Tolong saya manggilnya kan suami sayang, jadi sayang periksa deh swab antigen dulu. Positif kan negatif daripada gitu kan. Karena kan memang suami sama saya itu tidurnya tidak satu ranjang, karena saya di atas, suami di bawah. Ada anak kecil soalnya ya. Ya. Makanya kan lebih kecil. Kemungkinan dia tertular lebih kecil gitu kan. Jadi dia di swab antigen dan hasilnya negatif. Alhamdulillah. Jadi suami dan anak laki-laki saya yang mertua aman ya. Alhamdulillah aman, karena langsung begitu swab, saya belum keluar hasil, saya sudah langsung isolasi sendiri. Nah, setelah ini udah pindah nih, terus bagaimana itu? Kan adik kan sempat ada gejala katanya tadi ya, batuk pilek. Setelah itu seperti apa? Iya kan, batuk. Jadi kan itu saya terpapar di awal Februari. Sebenarnya anak saya itu mulai saya samping di Januari pertengahan. Jadi ada 2 minggu dia sudah tidak menyusu. Karena kemarin hasilnya adalah terpapar COVID, jadi saya memilih untuk menaikkan daya tahan tubuh antibodi anak saya adalah dengan cara salah satunya dengan menyusui. Jadi saya susui kembali anak saya. Nah, proses kan ini itu setelah tahu positif menyusui lagi atau setelah waktu batuk pilek itu disusuin lagi? Mulai dari batuk pilek dari mulai batuk pilek saya sudah mulai susuin. Nah, batuk pileknya sembuh setelah berapa lama tuh setelah disusuin? Alhamdulillah habis saya susuin itu keluhan batuk pilek dan rasa pahit di lidah dari anak saya. Dia ngomong apa-apa pahit bu itu kan. Itu sekitar 3 hari, nggak sampai 4 hari, pokoknya 3 hari lebih sedikit itu aja. Udah mulai membaik ya batuk pileknya ya? Atau udah nggak ngerasain pahit maksudnya? Oh, udah nggak ngerasain pahit? Udah nggak ngerasain pahit. Masya Allah. Ya. Itu saya tahunya karena gini. Kan itu hari Selasa saya mulai tidak merasa itu ada sempat tidak merasa itu di hari Kamis. Saya kan masak ikan. Jadi karena saya nggak kan perasaan kemarin masih nggak apa-apa. Jadi saya memasak terus
Saya perasaan saya kan kok nggak asin ya ikan ini, saya tambahin garam. Masih asin, saya tambahin lagi garam. Habis itu saya goreng, perasaan sudah asin saya goreng, terus saya kasihkan ke anak. Kan anak memang mulai dari hari Senin ada rasa pahit di lidah. Jadi di hari Kamis saya kasih, ayo kita makan dulu, gitu kan, makan sayur, ikan, maksudnya naikkan vitamin sama proteinnya, daya tahan tubuh supaya naik juga kan. Sekalinya Wah, anak saya asik. tuh ngomong, Bu, ikannya asin. Hah, asin kan? Jadi saya gini, astagfirullah, berarti saya anosmia. Enggak. Tapi anak saya alhamdulillah, anak saya berarti udah Berarti sembuh gitu. anosmianya itu, maksudnya nggak kerasa rasa apa-apa itu saat ibu sudah selesai PCR ya? Setelah tes swab tuh ya udah positif tuh ya, berarti baru muncul Ya, gejalanya apa ya? Kan sebelumnya OTG tuh masih ya. Masya Allah, jadi asin iya, banget ya. Berarti adik yang masih bisa ngerasain rasanya asin kayak gitu. Tapi doyan makan nggak selama adik sakit? iya. Oh sempet nggak doyan? Nggak sempet, nggak doyan makan. Waktu masih lidahnya kering, Terus dia yang nggak masuk mau apa makan. tuh kalau misalnya kayak gitu? Asupannya apa? Saya, saya akalin dengan susu badan, terus Mm-mm. saya ada susu cair, tetap saya paksa masuk sayur, buah, ikan, tetap saya paksa. Walaupun Oh sedikit tetap gitu. masuk. Gejalanya cuma batuk pilek ya, nggak ada lain ya kalau untuk adik ya. Demam gitu ada? Mungkin karena tidak, tidak Oh demam keringat anak saya, cuma dingin. keringat dingin. Loh kalau misalnya umur itu hampir 2 tahun lebih lah ya. Ya, 2 tahun lebih itu waktu nyusunya sesering mungkin dia, semaunya dia atau gimana? Kan eh, sesering dia ya. sesering dia. Upayanya kan memang untuk kalau misalnya dari ibu sendiri kan untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya. Karena kita mikirnya udah ASI itu kandungannya luar biasa kan ya. Apalagi ke dia ibu juga positif kan. Itu kan rencananya pengennya memang buat membentuk antibodi anaknya. Berarti memang sesering mungkin ya. Nggak bingung gitu anaknya. Kok disuruh, Ya, kok nyusul lagi kayak. enggak, dia nggak bingung karena Oh kan baru iya dua sih. minggu Tambah seneng berhenti. ya. Ya, dia senang banget. Sekarang yang jadi masalah malah menyapu kembali. Belum Belum berhasil. berhasil sampai saat Nyusul ini ya. sekarang. Tapi menurut ibu memang benar-benar terbukti nggak sih menyusui itu bisa malah meningkatkan kekebalan tubuh? Menurut saya terbukti karena anak saya yang pertama itu kan Mm-mm. tidak ASI eksklusif. Itu sering banget sakit. Sedangkan anak saya yang kedua, dia ASI eksklusif dan pure tanpa susu Mm-mm. formula sama sekali sampai sekarang. Jarang banget sakit. Kalaupun sakit, sehari dua sembuh tanpa minum Oh obat, gitu. cukup dengan ASI. Menurut saya, secara pribadi, pengalaman saya pribadi seperti itu. Tapi ini adik selain menyusui juga konsumsi obat waktu positif itu, positif PCR-nya. Dikasih obat batuk pilek sirup yang Heeh. biasa, yang buat anak-anak, yang banyak dijual di apotek, Ber- sama vitamin sirup. Berarti Itu saja, simptomatis ya, vitamin C yang maksudnya sirup. sesuai gejala aja ya. Oh gitu. Ya, 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 ya. Berapa lama? 2 minggu ya, berarti ya? Oh, cuma enggak. 10 hari. Saya Karena cuma memang udah 10 nggak ada hari. gejala atau kayak gimana, Bu? Saya anosmia hanya 24 jam. Konsumsinya ya cuma obat yang menghilangkan gejala aja sama vitamin ya, Iya, anosmia. saya cuma, tapi memang untuk vitamin C saya dosisnya 1.000 lebih ya. 1000 lebih. Ya, kan Mm-mm. ada tablet yang 600 per satu tablet, jadi saya minum pagi dan sore, jadi 1200 1.200. sehari semalam. Memang kalau misalnya viral infection ini, infeksi virus ini memang perlunya kekebalan tubuh ya. Terus kalau misalnya ini kan, kalau misalnya adik Ya, membaik ya dengan menyusu.
Terus untuk kakek nenek gimana? Untuk bapak ibu saya kemarin sempat saya Oh mintakan gitu. obat ke Bapolkes. Tapi membaik ya, alhamdulillahnya ya. Jadi cuma memang lebih lama. Jadi bapak ibu saya mungkin di 14 hari itu baru dinyatakan Dinyatakan sembuh. sembuh 14 hari. Oh ya lumayan lama ya. Oh, kembali tes nggak? Kalau misalnya adik kan dari awal nggak tes ya, cuman ibu aja kan ya yang tes ya. Karena kemarin konsul sama tim COVID, memang untuk balita tidak disarankan untuk dilakukan pemeriksaan Oh, jadi PCR. memang nggak diperiksa. Antigen tapi ya? Antigen dicek ya? Hanya antigen aja ya? Iya, antigen. Kenapa? Iya, termasuk suami kan. Kenapa kalau misalnya balita nggak boleh? Maksudnya nggak disarankan untuk PCR? Karena Bikin trauma ya? kasihan. Pertama pengambilannya susah. Bikin trauma. Pengambilannya juga kan lebih susah Iya untuk sih. anak-anak, dia pasti menolak. Ngambil pasti nangis. kalau Jadi antigen mungkin kan lebih diambil darah kan sakit, tapi sakitnya bentar ya. Oh nggak bukan pakai yang itu. Jadi kalau Oh, cairan pakai hidung. cairan hidung aja. Kalau dan mulut. Kalau rapid test yang darah. Iya. Ini bisa nambah ini untuk ayah bunda Aimi Kaltim nih. Jadi takutnya kalau misalnya ini dikit-dikit di swab, dikit-dikit di ini kan kasihan juga, bikin trauma ya. Kayak gitu. Wah, berarti memang luar biasa ya menyusui ya sampai, maksudnya Masya Allahnya Bu Dian ini, Mbak Dian ini, saya bingung antara Bu atau Mbak. Jadi Mbak Dian ini berinisiatif gitu loh, maksudnya ya udahlah tak sesuaiin aja gitu. Tapi memang kalau misalnya saya pribadi sih ya, namanya kalau misalnya pas menyusui itu anak sakit itu udahlah yang penting nyusu itu, karena memang menurut saya itu bisa jadi obat untuk anak. Karena memang kandungannya kan yang luar biasa ya. Memang kalau misalnya memang untuk kesembuhannya memang lebih cepat ya dibandingkan mungkin yang saya juga nggak tahu juga ya, anak saya juga keduanya dulu memang ASI, nggak ada tambahan lain, tapi memang kekebalan tubuhnya lebih cepat. Maksudnya misalnya demam pun sehari kayak gitu, seperti itu. Mungkin kalau misalnya dari Budian sendiri kan udah ada perbandingannya ya, kayak gitu. Nah kira-kira nih kalau misalnya waktu kondisi saat itu sebenarnya itu walaupun kepikiran anak kayak gitu, untuk pribadi sendiri gimana sih? Untuk perasaan ibu sendiri gitu loh. Untuk perasaan saya gimana ya? Mungkin karena saya lebih fokus buat orang tua dan anak, jadi nggak terlalu buat diri sendiri. Saya lebih ke anak sama orang tua. Jadi nggak terlalu mikirkan buat diri sendiri. Berarti kalau misalnya 2 minggu lumayan kan itu ya, tersapih selama 2 minggu. Nah, waktu nyusuin masih keluar? Produksinya masih banyak? Alhamdulillah. Sampai sekarang masih ada ASI saya. Masih mompa nggak? Masih ada. Udah enggak lah ya, orang mau disapih. Ini kalau misalnya nyusunya saat ini, kalau misalnya ibu datang dia langsung minta atau waktu tidur aja? Pokoknya anak saya begitu melihat wajah ibunya langsung dia buka. Masya Allah ya, udah 3 tahun ya ini berarti ya? Kalau setiap mau dilepas itu dia bilang, kan saya nyapinya karena sambil belajar ya, Bu, ayo berhenti sudah nyusunya, sudah besar Mbak, ayo kan. Katanya
sudah mau punya adik, katanya mau punya Iya, adik, iya. berarti dong nyusul gitu kan ya. Terus nggak malu kan, bentar lagi sekolah, masa masih nyusul? Ya apa? Enak. Oh, jadi dia masih Aduh, sesukanya ya? kadang masih sesukanya dan kadang dia bilang gini, enggak, kan namanya Mia, jadi dia bilang gini, enggak, Mia enggak nenen, Oh, cium. cium aja, katanya. Cium tapi langsung. Ya, 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 ya. Ya, ini luar biasa nih kalau misalnya masalah menyusui dengan COVID. Oh, kalau misalnya ini berarti memang iya ya. Luar biasa berarti ya kalau misalnya nyusuin itu. Soalnya kan saya mikirnya ini kemarin anaknya masih bayi. Masih bayi. Berarti ini bisa maksudnya justru kalau misalnya pasien dengan COVID, ibu dengan COVID, kalau misalnya masih punya bayi memang disarankan untuk menyusu berarti ya? Menyusu kembali Ya, ya. menyusul Nah, kembali. ini yang pengen saya tanya. Kan kebetulan ibu kerjanya di fasilitas kesehatan kan ya, Vaskes 1. Ini kan biasanya dia menerima persalinan normal ya. Untuk puskesmas saya tidak menerima Oh, persalinan normal cuma karena rawat cuma jalan rawat aja. jalan Padahal saya saja. mau tanya, ini kalau misalnya di Vaskes atau di rumah sakit ini sekarang gimana kebijakannya untuk kalau misalnya ibu melahirkan dipisah atau masih rawat gabung terus menyusuinya seperti apa? Kayak gitu tadi saya mau tanya. Mm-mm, mm. Kalau yang saya tahu Iya, dari sih praktek yang dari bidan. praktek bidan. Jadi mereka kalau di praktek bidan semua ibu bersalin bersama pendampingnya dicek Ah, rapid test, diambil darah. Rapid ah, test itu yang cek darah. ah, Reaktif, ah. non reaktif gitu. Jadi kalau reaktif biasanya disarankan untuk tetap menyusui tapi Nah, menggunakan masih masker. IMD nggak? Kalau misalnya kayak gitu. Nah, itu yang saya kurang paham karena jujur banyak yang Oh, tidak kalau melakukan misalnya IMD. bukan pandemi pun jarang Walaupun ya melakukan IMD ya. Oh gitu. ya, kita susah untuk mendorong praktek bidan untuk tetap ayo Wah, kita ini lakukan PR nih IMD. ya. PR untuk semuanya ini. Oh iya iya iya. Tapi kalau misalnya menurut protokolernya seharusnya seperti apa? Kalau misalnya dari Kesatuan Bidan sendiri ya dari IBHA. Ah, ah. Secara ilmu, kalau dari IBI seharusnya partus normal itu harus IMD, ACS khusus seperti itu Maksud saya sih. kalau Tapi kondisi kenyataan pandemi realnya gini, ya kondisi pandemi tidak ada perbedaan dengan IMD. Kalau bayi. untuk ibu dengan Mm-mm. dengan ibu melahirkan sehat-sehat saja, Kalau tidak positif, positif atau reaktif kalau hasil positif, pemeriksaannya. kalau hah? Kalau positif, setahu saya dari teman yang di rumah sakit itu langsung Oh langsung dipisahkan dipisah. dulu. Ah, Jadi tidak dilakukan IMD. Setahu saya sih, karena tapi tetap nanti diberikan ke orang tua untuk melakukan menyusu. menyusu Pakai masker itu tadi ya? hanya saja pakai Hmm, masker. Itu sih yang saya iya. Lah dapat terus dari kalau teman yang misalnya di rumah kondisi sakit. khusus untuk bayinya nih, misalnya harus dirawat bayi di apa masuk masuk di apa sih namanya picu tuh intensive care untuk bayinya. Nah Ya, itu tuh masih boleh kan mengirimkan ASI perah walaupun dia terkonfirmasi. Kira-kira ada informasi nggak dari IBI diperbolehkan nggak untuk memberikan ASI perah? karena ada yang mengirimkan Mm-mm. ibu dengan positif COVID, hasil swab PCR-nya memang positif, kan di SC. Habis di SC itu bayinya dimasukkan ke ruang peri NICU. Habis itu bapaknya tuh mengantarkan ASI perah ibunya terus ke ruangan. Hanya saja mungkin ya karena kurang informasi atau bagaimana, jadi
orang si bapak mengantarkan ASI perahnya tuh hanya Oh, 2 atau 3 3 kali ya? kali dalam 1 hari. Kan kurang. Akhirnya bayinya kemarin pas saya kunjungan Neng Atus dapat Oh, supor. ya, 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 ya. Berarti memang perlu sosialisasi, tetap harus ada sosialisasi di era pandemi ini ya. Kak, Ya, tetap harus masalah masih mungkin masyarakat kita masih menganggap susu formula lebih bagus daripada berarti ASI. memang PR-nya Banyak yang nakes nih menganggap ya, seperti itu. untuk sounding terus. Ya, Iya. betul. Nah, Ya. iya, mumpung nih Ibu kan kerjanya di Vaskes 1 nih. Upaya apa sih yang sudah disosialisasikan ke ibu-ibu hamil terutama kan masih banyak kan yang kontrol-kontrol gitu banyak nggak di bidan? Nah, terus waktu Banyak. kontrol habis lahiran biasanya kan ke puskesmas juga ya. Nah, kira-kira apa sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pihak Vaskes 1 nih dari pihak puskesmas? Biasanya kalau untuk ibu hamil, kami kan di puskesmas kami itu pemeriksaannya lengkap. Jadi setiap ibu hamil, biasanya dari ruang ibu hamil periksa ke gigi, dari gigi nanti ke umum, dari umum imunisasi, laboratorium, terakhir Ya. gizi. Nanti di di gizi. Nah, biasanya di gizi tadi akan ada konseling tentang pola makan ibu hamil, terus bagaimana menyusui, seperti itu. Jadi makanan-makanan yang mendukung ASI, IMD, biasa kami kasih tahu informasi itu di trimester 3. Di 3 bulan terakhir. Jadi untuk ibunya supaya siap, Bu, nanti kalau melahirkan, ingat minta anak saya di IMD. Gitu. Karena tidak semua vaskes yang mau melakukan. Jadi tidak semua vaskes itu menerima persalinan normal ya, tergantung dia ada rawat inapnya atau tidak ya. Untuk puskesmas ya. Jadi tergantung puskesmas rawat inap atau bukan. Kalau rawat inap menerima persalinan, yang rawat jalan tidak. Kecuali ada yang tiba-tiba datang pembukaan gitu. Otomatis kami tolong. Ini menarik nih. Berarti memang jadi PR para nakes di sini sama PR-nya ini sih Aimi dari Aimi Kaltim juga sih untuk melakukan pendekatan ya. Bisa membantu sosialisasi. Nah, ini kembali lagi masalah COVID. Kira-kira nih kalau misalnya kondisi saat ini yang saya tahu memang banyak kan ibu hamil yang terkonfirmasi positif, nggak sedikit kan, memang ya lumayan lah. Di rumah sakit pun juga banyak pasien-pasien dengan positif COVID. Kira-kira nih ada himbauan apa sih dari Bu Dian kalau misalnya dia terkonfirmasi COVID, sebaiknya seperti apa yang harus dilakukan oleh ibu, yang dipersiapkan oleh ibu ini apa? Kan karena kan pasti mikirnya, aduh udah kena COVID, takutnya bayinya ketular atau kayak gimana. Mungkin bisa ada himbauan dari Bu Dian seperti apa mungkin? Kalau saya, apa ya? Gini, jadi kalau memang kita terpapar terkonfirmasi positif, jangan merasa rendah diri, jangan merasa dikucilkan, tetap semangat karena jika ibunya sudah merasa down, merasa rendah, otomatis antibodinya dia akan semakin turun. Saat melahirkan, tetap positif pikiran, berikan ASI eksklusif kepada bayi. Insya Allah, selama ibunya memberikan ASI eksklusif dan menggunakan masker, setiap memegang bayi, insya Allah bayinya tidak akan terpapar. Sip. Itu menurut saya. Nah, ini kalau misalnya ASI perah gimana nih caranya? Mungkin ada trik, kan selama ini mungkin kan banyak kasus dan mungkin bisa juga konsul ke Bu Dian. Kira-kira ada tips nggak gimana untuk pemberian ASI pada bayi yang
pada ibu yang terkonfirmasi COVID kayak gitu. Yang Kalau apa kemarin ya, kondisi waktu harus terpisah sama bayinya. Kan ada yang khawatir ini nih ketularan, akhirnya dia memisahkan diri. Ini sebaiknya seperti apa kayak gitu, kemudian. kalau saya sih selama ini tidak menyarankan untuk bayinya dengan ASI keras. Saya lebih tetap pakai Susuin aja masker, langsung susuin ya. aja langsung. Kalau saya, jadi insya Allah enggak sih, selama dia memang ASI eksklusif. Iya, ini memang harus benar-benar perlu apa ya, aturan yang jelas atau kembali lagi ya kebijakan di masing-masing fasilitas kesehatan ya. Karena ada yang langsung dipisahkan, oh nggak boleh, ASIP juga nggak boleh kayak gitu kan ya. Itu udah ibu habis lahiran, rasanya kan kayak gimana ya? Ibu habis lahiran, Sudah habis lahir. Yang biasanya bikin kita merasa apa ya, merasa nyaman, tidak merasa sakit, kan biasanya kalau kita sudah megang bayi, itu bayinya dipisah, tambahlah ibunya biasanya merasa belum dari keluarga, belum dari yang lain yang menyatakan kamu loh sakit ini, sakit itu, tambahlah dia down, tambahlah aslinya ya biasanya mampet. Itu lagi kalau mereka ya mau nggak mau naikkan lagi anunya, semangat ibunya. Ayo bu, boleh nyusuin kok, bu nggak apa-apa, nggak usah pikirkan itu. iya. Gitu aja Memang, sih. memang wow. Iya, soalnya masih banyak gitu yang nggak boleh kayak gitu. Itu malah makin stres kan kalau misalnya kayak gitu, akhirnya jatuh-jatuhnya bingung puting, terus mau relaksasi udah stres duluan. Udah yang ya memang produksi ASI akhirnya menurun ya. Iya, tapi memang perlu apa ya? Kalau misalnya di fase ke-1 ini kan dia lebih ke pencegahan ya, lebih ke apa? Primernya ya, ke primernya, prevalensinya. Jadi memang kalau misalnya untuk pencegahan itu memang kondisi seperti ini memang ibu hamil itu harus disounding kalau misalnya positif positif COVID harusnya seperti apa. Jadi waktu proses persalinan juga udah nggak bingung ya Bu. Iya, memang untuk di puskesmas kan memang lebih ke arah konseling, penkes ngasih semangat ibunya, harus ibu bisa, ibu anu gitu. Lebih ke Tapi itu arah sudah penkes dimasukkan sih ya kalau kami. misalnya kondisi dia kayak gimana, kayak apa kondisi COVID kayak gini nih, sudah ditambahkan nggak untuk pengetahuannya ibu? Kalau misalnya kondisi kayak ini masih bisa menyusui, kondisi kayak gini masih bisa IMD, kayak gitu ada nggak sih tambahannya seperti itu Bu? Tergantung pasiennya. Jika memang pasiennya terkonfirmasi positif, otomatis Oh materi itu gitu. akan kami tambahkan. Ya. Berarti mereka mendapat informasinya semester 3 ya. Trimester 3 ya. Jadi memang untungnya ya, bukannya untungnya ya, tapi kebetulan ini kan ibu terkonfirmasinya positif, tapi memang kebetulan ibu nakes tenaga kesehatan, jadi tahu gitu. Nah kalau misalnya orang awam ini kan nggak tahu ya Bu ya. Nah itu yang jadi ibu pasti udah panik duluan itu, udah yang aduh ini gimana nih kalau misalnya ibu kan nakes ini mungkin bisa menenangkan diri dulu, ini nanti kondisinya seperti apa, harus mengkondisikan seperti apa. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Bu kepada ibu para awak yang ibu-ibu hamil ataupun ibu yang pasca melahirkan yang terkonfirmasi positif. Maksudnya yang benar-benar dia masih belum ada ilmu sama sekali, kira-kira apa yang harus benar-benar dipersiapkan untuk melawan COVID ini. Kepercayaan diri, pola makan yang tinggi nutrisi, terus apa ya? Saya jadi bingung. Pola makan ya, sama gizi tinggi tuh ya, gizi yang seimbang tuh ya. Ya, pola istirahatnya untuk menaikkan daya tahan tubuh semua toh. Terus
Dukungan dari Ah keluarga. ya, dukungan keluarga ya. Nah, ini sekali-kali dukungan ini pasti keluar nih. Iya, tapi memang dukungan ini memang luar biasa. Soalnya kalau misalnya dukungan ini kan bisa mensupport ya. Memang kalau misalnya ibu menyusui, ibu hamil tuh kan gampang tuh naik turunnya ya. Naik turunnya emosi itu ya Pastinya. memang butuh support yang luar biasa. Oke. Kalau misalnya waktu kemarin ibu menyusui, cuci tangan kayak gitu nggak Bu? Atau segala macam pakai masker nggak waktu 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 isoman? terpapar, ya, pakai masker, cuci tangan, setiap sebelum menyusui, habis Nggak menyusui, perlu sebelum mandi megang gitu ya anak Bu waktu semua. setiap mau nyusuin? Atau gimana? Saya sih gimana ya? Oh, seperti Saya biasa. seperti biasa sih mandinya, Mbak. Anu, Seminggu, sehari 2 kali, seminggu 2 kali, sehari 2 kali. palingan hari sekitar 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Berarti memang nggak perlu yang harus mandi baru nyusuin, harus mandi nyusuin gitu ya? Enggak. Saya palingan bersihkan Bersihkan bagian payudara payudara. Oke, saja. not. Berarti yang untuk bayi, bagi ibu yang punya bayi, yang ibunya kebetulan terkonfirmasi COVID, berarti cukup cuci tangan, bersihkan payudaranya aja, terus jangan lupa pakai masker ya. Adanya kan nggak bisa pakai masker kan Bu, soalnya kan nyusu ya. Iya. Enggak boleh. Iya, ya itu mungkin yang perlu diinikan ya. Oke, ini sudah sekitar oke. Ini yang perlu diinformasikan lagi Bu, kalau misalnya mau ada ibu-ibu hamil dari puskesmas, mungkin kalau misalnya berkenan bisa masuk ke Bubuhan Etam. Bubuhan Etam ini dia kumpul sekelompok ibu-ibu yang memiliki permasalahan menyusui, jadi dia bisa konsul di situ. Nah, kalau misalnya di puskesmas kan sudah ada konselor menyusui juga ya Bu ya? Nah, itu Iya, pasti juga sudah banyak ada. permasalahan juga tentang menyusui kayak gitu. Nah, ini juga bisa bisa bergabung bersama kami di Bubuan Etam, itu bisa langsung masuk ke profil IG. Nah, itu di link tree-nya sudah ada. Oke, Bu, sebelum menutupi acara hari ini, mungkin ada pesan penting yang perlu digarisbawahi, perlu ditanda petik untuk ibu-ibu menyusui di IMI Kaltim atau ibu-ibu hamil. Hmm, sebentar. Ada Oh ya, adik boleh mahasiswa. boleh. Sebentar, sebentar. Adik Hai. mahasiswa. Ya silakan Bu. Bentar dulu ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf ya, Bu. Ada Oh adik konsul. mahasiswa Oke, ini mau mau di closing konsul. dulu. Silakan. Kalau saya, tadi apa? Mohon maaf, Pesan pertanyaannya saya jadi penting, lupa. terutama di era COVID ini untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Apa sih yang benar-benar poin penting yang harus digarisbawahi untuk Tetap beri, Mm-mm. tetap berikan ASI, walau karena ASI dapat menaikkan daya tahan tubuh dan kekebalan Oke, tubuh pada bayi. siap. Itu bisa di sounding juga ke mahasiswanya ya Bu ya. Insya Allah, karena kemarin kita kunjungan juga semuanya tentang ASI dan Masya pemeriksaan Allah, iya perawatan iya. bayi baru lahir. Oke, saya terima kasih banyak Bu Dian sudah berbagi dengan kami, berbagi pengalaman. Semoga sih pandemi ini berakhir, segera berakhir dan kita bisa mensosialisasikan bahwa ASI itu penting, ASI itu is the best, ASI itu malah membuat kekebalan tubuh untuk bayi dan bisa untuk juga membantu ibunya juga ya, untuk mengurangi rasa stres juga. Saya terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Iya, terima kasih. terima kasih kembali. Kayak mati, nggak tahu. Udah, mati. Oke.
Itu tadi pengalaman dari Budian. Ini ternyata Budian ini memilih anak yang sudah sempat disapi selama 2 minggu. Nah, karena keluarganya terkonfirmasi positif COVID dan termasuk Budian sendiri beserta anaknya, ini airnya disusuin lagi dengan alasan Budian merasa kalau misalnya adik mendapatkan ASI kembali, ini akan meningkatkan kekebalan tubuh untuk si adik. Dan memang kita tahu ASI ini memang gizinya luar biasa ya. Memang di situ akan terbentuk antibodi dan itu memang dan alhamdulillah terbukti setelah diberikan kepada adik putri dari Budian ini, dia mengalami perbaikan selama kurang lebih 3 hari itu sudah mengalami perbaikan. Oke, saya pesan lagi, mungkin para bunda kalau misalnya ingin berkonsultasi atau ingin bergabung bersama kami di Bubuan Etam, ini bisa follow IG Aimi Kaltim dan di profilnya itu ada link di masing-masing. Nah, di situ sudah ada belanja Aimi atau maupun perlu konsultasi untuk konselor laktasi, itu bisa langsung masuk ke linknya. Oke, sekarang yang poin yang penting adalah memang ASI adalah hal yang benar-benar membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi tadi yang perlu digarisbawahi juga, jika terkonfirmasi positif, sebaiknya ibu tetap menyusui. Kalaupun bisa menyusui langsung, pergunakan masker. Kalau misalnya tidak bisa menyusui secara langsung, berikan ASI. Oke, acara hari ini selesai sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.